Hai guys, how are you Indonesia? Sekarang gua lagi ada kesempatan nih untuk take over Peluang Inspire. Mereka invite gua, tapi sayangnya gua lagi di US, nggak lagi di Indonesia. Jadi hari ini gua dibantu sama istri tercinta gua nih yang lagi pegang kamera. Ya, sekalian gua akan ajak jalan-jalan kalian untuk keliling tempat ini. Nih gua lagi ada di Harvard University, tempat di mana istri gua lagi menempuh jalur pendidikan S2-nya. Ya, jadi kita akan ngobrol 30 menit ke depan, kita akan ngomongin banyak tentang gimana hidup di US, kemudian kita juga akan ngomongin tentang market, dan terakhir gue mau sharing juga tentang trading journey gue selama beberapa tahun ke belakang. Oke, jadi stay tune, kita sambil jalan-jalan, kita sambil ngobrol. Pertanyaannya boleh nanti dikasih, ntar gue akan jawab setiap pertanyaan dari kalian. Oke, let's go! How's Boston so far? It's been good, kita udah hampir 1 tahun nih tinggal di Boston. Sebenarnya bukan di Boston ya, sebenarnya kita tinggalnya tuh di Cambridge. Tapi karena Cambridge tuh sangat kecil, very small, dan yang menarik adalah di sini tuh sebenarnya main atau core ekosistemnya itu adalah tempat ini, which is Harvard yang kalian lagi lihat. Jadi sekarang kita lagi Harvard, gue mau ajak kalian keliling-keliling Harvard. Dan MIT gitu. Ini adalah top 2 university global di dunia yang anak-anak yang bisa masuk sini, I think they're really smart, they're really very high intelligence. Dan ya, I'm very proud istri gue bisa masuk ke sana. Ya, di sini tuh yang menarik adalah banyak ketemu sama orang-orang yang pelajar, high intellectual people. Kemudian di sini juga kalau kalian lihat kehidupannya lumayan slow ya, karena banyak studi, nggak banyak yang gedung tinggi atau office, karena itu lebih banyak di Boston. Tapi sebenarnya Cambridge sama Boston itu ya cuman 10 menit lah by driving ya. Jadi sangat kecil, tapi pemerintahnya udah beda. Jadi yang jadi mayornya juga udah beda. Kalau di sini ngerasa beda nggak sih orang-orang US tuh dalam invest dan atau trading gitu, kayak apa yang beda, apa yang menarik dari view mereka? That's actually very interesting question, karena ternyata kalau ngobrol sama orang-orang di sini, mereka tuh sangat aware sama yang namanya investasi, sama yang namanya stock market, ETF, dan mereka tuh sebenarnya di sini habitnya dari awal di program sama pemerintah ya. I think mereka yang berpenghasilan itu udah langsung dipotong buat masuk ke program 401k ya, itu program pension fund di sini. Dan ya basically mereka tuh udah mindsetnya atau habitnya tuh udah ditanam buat invest long term. Kalau Indonesia yang aku lihat, mereka tuh lebih prefer untuk short term spekulatif gitu ya. Gimana sih caranya kayak ngeflip, kayak sukses tuh bisa diraih dengan very easy kalau misalnya kita bisa berhasil dapat momentum. Tapi kalau di sini mereka tahu bahwa sukses story di sini, anyway ini agak becek. Sukses story di sini itu tuh sesuatu yang konsisten, sesuatu yang panjang. Contohnya misalnya Warren Buffett bisa menjadi one of the greatest investor dan bisa dapat kekayaan segitu, itu karena kedisiplinannya dalam investasi jangka panjang. Dan orang-orang di sini at least yang gua ketemu ya, yang gua ngobrol ya, mereka tuh nggak terlalu suka short term trading kayak gitu. Dan alasannya adalah karena mungkin mereka lebih fokus ke pekerjaannya mereka lebih fokus ke apa yang mereka build, sehingga mereka itu taruh invest dan udah mereka biarin aja sampai nanti mungkin mereka butuh uangnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari sisi time horizon itu mereka lebih kecil. Ya, begitu. Time horizon mereka lebih panjang, sedangkan time horizon kita lebih singkat sih menurut gua. Dan kedua tuh sebenarnya ada perbedaannya di tax. Karena kalau di taxnya di US itu tuh ternyata mereka bayarnya setiap tahun
kena progresif. Ya misalkan mereka cuan 100 ribu US dollar gitu ya di stocks market. Artinya mereka harus bayar tax itu kalau nggak salah progresifnya itu sampai ke 37% deh bracketnya. Jadi itu lumayan tinggi, mereka harus bayar ya mungkin sekitar 20 ribu lah ya. Jadi 200 juta, 20 ribu, 300 juta mereka bayar tuh buat pajak. Jadi kalau gua personally dengan sistem di Indonesia yang tax-nya itu udah final setiap kita transaksi, for me harusnya jauh lebih better, ya. That's why mereka sebenarnya view-nya lebih long term karena nggak setiap tahun mereka mau bayar ininya gitu, bayar tax-nya. Karena kalau misalkan tahun ini misalkan cuan, let's say tahun ini cuan 100 ribu US dollar gitu ya, mereka kena totalnya 20% lah misalkan. Mereka bayar tuh 20 ribu, tapi tahun depan marketnya nggak perform. Dan ketika loss, ya udah mereka loss juga uangnya. Kurang lebih kayak gitu. Nggak perlu mesti naikin pajak ya sayang, biar orang Lebih long term. ya di Indonesia. It can be a case, tapi bukan di situ sih sebenarnya yang jadi problemnya. Banyak faktor lah ya. Karena banyak faktor dan kalau buat gua personally, sistem tax buat trading atau investing di Indonesia itu jauh lebih beneficial, to be honest. Karena kalau ditotalin diakumulasi itu sebenarnya jauh lebih murah jatuhnya. Dan sistem yang pajak yang di Indonesia setiap kita transaksi itu sebenarnya at the end of the day kalau kita high frequency trading itu juga kenanya tinggi anyway gitu. Tapi overall sih menurut gua sebenarnya menurut gua di Indonesia udah ideal banget sih stocks marketnya. Cuman financial literacy-nya I feel di sini tuh dari high school, dari college, mereka tuh udah benar-benar di-influence, mereka tuh udah benar-benar exposure ke financial market atau ke investmentnya itu udah sangat ditekenin atau udah sangat kuat. That's why di sini tuh mereka punya stock exchange-nya tuh very strong gitu ya. Liquidity-nya tinggi, very strong, dan it's very growing. Ya kalau kita lihat S&P 500, kita lihat indeks Nasdaq. Ya kalau kita tarik balik 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, itu selalu going up gitu. Jadi that's very interesting sih I think. Difference with Indonesia dengan US. Benar? Setuju nggak? Oke, ini kita udah nyampe di Harvard Kennedy School, teman-teman. Dan ini adalah tempat di mana seorang Felicia Putri belajar setiap harinya. Dan kita mau coba masuk ke dalam karena ini lagi hujan hari ini. Biar kita lebih santuy ya. Oke, kita udah sampai nih di tempat sekolahnya atau tempat belajarnya Feli. Sekarang gue mau ajak kalian keliling lah ya, jalan-jalan tempat ini. So what's the next question? Oh ya, kayak kita kan terkenal lumayan berbeda ya approach-nya dalam berinvestasi atau trading gitu. Ya dengan pindah ke sini, dengan biaya hidup yang mahal, how do you find settling the dispute dari cara kita berinvestasi? Ya, of course. Kalau kalian kenal, gue yakin kalian semua kenal ya. Siapa itu Felicia Putri. Dan mungkin kalian juga tahu peluang juga mungkin gara-gara konten-kontennya Felicia juga. Jadi memang kita punya a very different approach ya untuk decision making in the financial market. For example, gue lebih ke technical approach, while Felicia itu lebih ke fundamental approach. Sebenarnya yang menarik adalah kalau kita ngobrol, kita having a conversation, kita tuh kadang-kadang melihat satu aset dari dua kacamata yang berbeda. Jadi kalau gue pribadi biasanya ngelihat dari yang namanya technical analysis. Nah, gue akan coba explain ke Feli kayak ya secara technical analysis ini udah mulai bullish misalkan, udah siap naik lagi, gue udah share juga conviction gue kenapa. Nah yang menarik adalah Feli juga sharing gitu ke gue fundamentalnya seperti apa sih kira-kira. Ada katalis apa sih yang bisa membuat satu aset kelas ini menarik. Dan kemarin, kayak misalkan gue sharing aja ya case-nya, misalkan 3 tahun terakhir tuh kita berdua sebenarnya pegang yang namanya
Bitcoin. Kita berdua pegang namanya Bitcoin. Yang beda adalah gua sama Feli itu tidak merge. Kita tuh nggak merge portofolio kita. Karena kita punya different approach. Gua manage portofolio gua pribadi, Feli juga manage portofolio dia pribadi gitu ya. Tapi yang menjadi beda adalah mungkin asetnya sama, yang kita beli Bitcoin sama karena kita punya conviction yang sama nih. Tapi dari sisi position sizing-nya, alokasinya itu beda. Karena mungkin Bitcoin lebih ke high risk asset class gitu ya. Jadi kalau menurut gua ada potensi besar di situ, gua udah yakin, gua udah analisis dan itu cukup meyakinkan gitu ya. Gua kemarin portofolionya itu hampir 80%, 90% di Bitcoin. Nah, sedangkan Feli mungkin karena dia lebih ke investor, dia juga lebih ke high risk asetnya tuh exposure-nya nggak terlalu besar. Jadi mungkin Feli itu waktu itu hampir 50% lah Bitcoin-nya. While gue 80%. Tapi Feli juga pegang US stocks juga lebih banyak dari gue gitu ya. Karena mungkin secara fundamental dia lebih yakin di US stocks. Karena mungkin itu ininya dia lah ya. Baca laporan keuangan, financial statement, kemudian growth company-nya seperti apa, story company-nya seperti apa. Sedangkan gue lebih ke technical fokusnya, apa yang gue bisa lihat, apa yang gue bisa analisis, itu yang ibaratnya gue hajar di situ. Nah, habis itu juga memang cost of living di US yang seperti yang kita tahu, US adalah negara dengan GDP per kapita paling tinggi, ya ekonominya juga growing luar biasa. Of course tinggal di sini bikin cost of living-nya tinggi banget ya dibanding sama di Indonesia. GDP per kapita di US tuh kalau nggak salah per tahun 90.000 hampir 100.000 US dollar deh. Bener nggak sih sayang? Around segitu lah ya. Nah, Indonesia itu tuh ya Indonesia tuh cuma sekitar 5.000, 6.000 lah per year. Jadi kalau dirupiahin per hari ini nih kita syuting sekitar 17.000. It's okay. Sekitar 17.300. Sebenarnya penghasilan atau GDP per kapita orang Indonesia tuh sekitar 80 jutaan lah ya. Berapa ya? Ya, sekitar 80 juta, 90 juta per tahun. Sedangkan mereka di sini kalau di-rewind itu mungkin hampir 1,5 miliar per tahun. Jadi biaya hidup di sini tuh lumayan mahal. Kalau misalkan kita makan, sekali makan itu minimal $15 lah ya. Itu very basic. Bukan di restoran, itu kayak di food, tempat ini pada umumnya lah ya. Tempat makan pada umumnya. $15 itu sekitar berapa sayang? 230 ribuan? 230 ribuan ya? Ya, 230 ribuan dan ya kalau misalkan kita selalu translate ke rupiah itu sangat mahal sih buat makanan seperti itu dan yang nggak spesial-spesial amat gitu. Jadi I think gue pribadi sih bersyukur banget sih tinggal di Indonesia. Sebelumnya kan kamu invest banyak banget tuh di kripto dan kripto lagi bearish cycle nih. Ya. Terus gimana nih bedanya alokasi portofolio kamu dulu dan sekarang? Ya, seperti yang kalian tahu, Bitcoin 2026 ini terakhir peaknya kalau nggak salah di 120 ribuan nggak sih? 125 ribu. Kemarin sempat ke 60 ribu dan sekarang udah balik lagi ke 80 ribu. Tapi my thesis sebenarnya harusnya masih bearish ya atau masih turun ke bawah. Sebenarnya kalau misalkan kalian nonton video yang gue bikin di YouTube, awalnya sebenarnya since 2022 ya, which is 4 tahun kemarin, itu memang kondisinya bear market juga seperti kayak sekarang. Nah, gue sempat bikin satu video di mana gue coba untuk analisis di mana sih sebenarnya kira-kira bakalan terjadi bottom dan reversal. Ya, trennya mulai reversal dan kita sebenarnya udah planning di mana ini momentum Bitcoin bergerak di dalam suatu cycle dan cycle-nya itu biasanya 3 tahun bullish, 1 tahun bearish. Oke. 2022 itu bearish. Masuk ke 2023 harusnya udah bottoming dan udah mulai naik. Ya. Waktu itu kita expect dan kita analisis bahwa di akhir 2022 atau di awal 2023 itu akan reversal dan ternyata terjadi dan kita udah mulai masuk ke Bitcoin pelan-pelan.
ya. Nggak langsung 80%, nggak langsung 90%, tapi pelan-pelan sampai nanti alokasi portofolionya lebih heavy di cryptocurrency atau di Bitcoin. Karena alasannya kenapa? Karena yang gue lihat Bitcoin itu, ini fun fact kedua. Kalian percaya atau enggak, tapi Bitcoin sampai hari ini, sampai detik ini, di POV gue sebagai seorang technical analyst, itu adalah salah satu aset kelas yang sangat mudah dianalisis. Kalau kalian bisa baca price action, baca yang namanya historical pattern gitu ya, itu adalah salah satu yang lumayan gampang dianalisis dan opportunity sangat tinggi. Dalam 3 tahun bisa naik berapa sih dari 30.000 ke 120.000 ya. Bottomnya sekitar nggak 16.000 ya, bottomnya sekitar 15.000, abis itu ke 125.000 dalam 3 tahun. Itu kan wah, kalau misalnya bisa dapat bottom banget ya, tapi kan kita realistis aja. Anggap average-nya di 30.000 deh. 30.000 ke 125.000 aja 3 kali lipat gitu dalam 3 tahun. That's a very huge performance. Jadi itu udah kita expect, dan seperti yang kita tahu ya, nggak setiap kali naik itu nggak ada stopnya. Turun juga bukan berarti nggak ada stopnya gitu. Jadi ketika kita analisis, 3 aspek pertama ketika kita mau enter ke market sebagai seorang trader, yang pertama apa? Yang pertama, tahu kapan masuknya, entry strateginya seperti apa. Oke. Yang kedua adalah position sizing-nya. Kira-kira masuknya berapa sih? Strategi untuk allocate your money di kondisi yang seperti itu berapa? Yang terakhir, exit-nya. Oke. Kenapa exit-nya itu penting juga? Karena ya seperti yang kita tahu, kalau kita approach-nya sebagai seorang trader pakai technical analysis, kita tahu bahwa ada yang namanya cycle, ada yang namanya trend, ada yang namanya koreksi gitu. Market akan koreksi, market akan bear market di 2026, which is di tahun ini. Ya, jadi kalau misalkan kita berkaca lagi, itu semua udah sesuai dengan trading plan yang gua share sebenarnya di tahun 2022. Nanti kalau misalnya mau dicek, videonya masih ada sebenarnya di YouTube, Andi Senjaya, kayak gitu. Alokasi portofolio sekarang sebenarnya karena, as you know, sekarang banyak banget uncertainty, bukan karena marketnya lagi nggak terlalu banyak yang menarik juga, apalagi kriptonya juga sekarang lagi bear market, tapi banyak uncertainty di market yang membuat gue pribadi, I think it's better untuk lebih banyak exposure di cash untuk saat ini. Apalagi kita lagi live abroad di US, butuh ini juga, butuh banyak pengeluaran juga. Jadi kita save, kita turunin risikonya sedikit di 2026 karena pertama Bitcoin-nya juga masuk ke bear market, kedua juga ya kalau kita lihat IHSG juga kemarin lagi ada isu MSCI, kita akan ngobrolin itu nanti. Ketiga ada gitu ya. Jadi banyak hal. Kalau kalian mau tahu komposisi, mungkin saat ini terakhir itu sebenarnya gue sempat masuk ke silver atau komoditi. Kalau kalian tahu di akhir 2025 atau start dari 2025 sebenarnya goldnya tuh naik kenceng ya. Goldnya tuh naik kenceng banget all the way dari 2.000 ke 5.000-an kalau nggak salah. Dan pas gue lihat ada satu komoditi lain yang pergerakannya mirroring ke gold, itu silver. Dan pas gue analisis, ini lumayan menarik nih karena secara secara pergerakannya dia lebih tinggi volatilitasnya dan secara patternnya juga menarik. Jadi sempat sebenarnya 2025 exit di Bitcoin di bulan Oktober. Awalnya kayak mau ya udahlah mungkin 80% cash, 90% cash. Tapi gue pribadi nemu si silver ini akhirnya, ya why don't we trade on silver. Jadi kalau nggak salah sekitar 30% sebenarnya exposure-nya itu masuk di silver di akhir tahun 2025, dan sekarang sebenarnya masih sempat hold, sempat di trim 50%. Nanti gue akan jelasin analisisnya kenapa, tapi kurang lebih ya mungkin sekitar 20%-an saat ini komposisinya di silver atau di komoditi. US stocks ada, tapi ya 10%-an mungkin atau below 10%. Buat trading masuk di derivatif kripto, untuk ngambil bear marketnya bisa short selling itu sekitar 5%-an. Indo juga ada ya, Indo stocks sekitar kecil lah 2-5%-an. Karena ya hasilnya juga lagi kurang perform belakangan. Dan I think sisanya cash gitu. Kurang lebih komposisinya untuk saat ini seperti ini. Dan
ini akan berubah ya pastinya. Gue udah punya plan juga buat 2027 seperti apa untuk catch the bottom lagi seperti di tahun 2022. Tapi nanti kita bahas lagi deh, lebih ini. Oke, kita jalan-jalan dulu kali ya. Nah, kamu kan pernah masuk di silver tuh, tapi di awal tahun ini silver sempat drop lumayan dalam, kayak 50%, dan how's the portfolio after that? Gimana caranya kamu pakai framework, stop loss, atau conviction di saat-saat seperti itu? Mau kesini tapi nggak bisa. Friday sampai Friday, Saturday. Jadi kita coba, buat jawab ini, I think lebih baik gue coba untuk tunjukin ke kalian langsung step by stepnya kayak gimana. Karena gue juga mau nge-share kenapa waktu itu gue sempat punya conviction untuk masuk ke silver gitu ya. Jadi kita coba cari tempat ya saat ini buat bisa buka laptop. Jadi biar bisa lebih jelas aja ya ngejelasinnya, bener nggak? Setuju nggak? Setuju dong. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah buka laptop biar kita bisa sama-sama breakdown ya. Kita langsung lihat chart dan seperti gaya gue biasanya seperti apa. Jadi bakalan tampil di sini, nanti ada chartnya di sini. Dan ya di depan kalau misalnya kalian lihat di sekitar sini di sebelah sini itu udah ada silver dan ini adalah chart SAG USD. Jadi kalau misalnya silver itu SAG, gue mau singkat aja, nggak mau terlalu banyak penjelasan. Alasan waktu itu kenapa masuk di silver ya. Sebenarnya ini ada satu cerita yang menarik dulu, gue ceritain sedikit ya. Jadi waktu itu tuh sempat mamah gue itu ngechat, kok ini ada teman mama yang nawarin investasi silver katanya gitu. Jadi kira-kira oke nggak gitu kan. Ya mama cukup concern tentang risk dan consult juga ke aku. Dan waktu itu aku nggak tahu sama sekali tentang silver at all. Aku tanya cuma gold aja. Oh ya, goldnya lagi perform oke, all time high. Tapi silvernya waktu itu nggak terlalu kedengeran. Jadi sebelum aku menjawab mama aku oke atau enggak, while biasanya yang ditawarin ke mama aku tuh jenis investasinya yang inilah ya, yang agak-agak fishy lah ya sebenarnya. Jadi aku coba breakdown dulu nih si silver. Ketika aku buka ya si trading view-nya, ini aku mau kasih tunjukin ke kalian. Waktu itu tuh harganya masih di sekitar $30 ya, $40. Dan ketika gue lihat bigger picture-nya di monthly time frame, ternyata kalau kalian lihat di sini, itu membuat satu pattern yang ini very interesting. Ya, kenapa? Karena di sini ada pattern yang namanya cup and handle pattern. Kalau kalian technical analyst, kalian tahu. Jadi di monthly time frame-nya apalagi ya, cup and handle pattern. Di sini ada cup-nya, di sini ada handle-nya. Dan waktu itu kalau nggak salah masih di pertengahan 2025 lah, atau Q3 lah 2025. Waktu itu belum breakout 50 US dollar. 50 US dollar itu menjadi resistance yang sangat kuat waktu itu buat silver. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, kalau nggak salah ini di tahun 1980 sempat ke 50 dolar ya. Ini kalian lihat di sini gue tandain. Sempat ke 50 US dollar tapi reject setelah itu. Kemudian sempat kedua kali ke 50 US dollar lagi di 2011 ya, Mei, kurang lebih di sini, dan reject lagi. Dan terakhir ketika gue ngelihat, goldnya ini udah mulai all time high, udah naik kenceng. Dan biasanya silver itu rhyming pergerakannya dengan gold. Dan pas gue lihat di sini kalau misalkan dia berhasil breakout resistance-nya ya di 50 US dollar, itu bakalan menarik banget. Ya, jadi waktu itu that's why gue masuk kurang lebih di akhir 2025 di sekitar sini. Dan kalau misalkan pertanyaannya tadi lumayan straightforward, gua belinya kurang lebih di sini lah ya. Masuk besarnya adalah ketika gua nemuin cup and handle pattern lagi yang lebih kecil di sekitar sini. Jadi this is the trading plan. Gua hapus dulu. Trading plan-nya adalah kurang lebih long-nya atau buy-nya di sini ya, di sekitar harga $50, 54. Dan ketika harganya, kalau kita tahu silvernya bergerak di all time high, kita expect resistance di atasnya lumayan sedikit lah atau kecil lah ya. Jadi sempat naik ke 120 US dollar. Jadi udah bigger atau udah double.
Nah, tapi kalau misalkan kalian perhatikan, ya, waktu itu sempat beli, abis itu udah double silvernya dalam 3 bulan doang. Tapi kita nggak sempet take profit karena ya mungkin I was too optimistic about silver at that time. Dan ini sempat turunnya waktu itu di Januari 2026 ya. Januari 2026 sempat turun. Kalau kita lihat ini lumayan signifikan. Kita ukur dulu nih berapa nih turunnya dalam satu hari. Itu sampai 37%. Dan kalau misalkan, ya, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah it's a failed trade? I'm gonna say it's not completely a failed trade karena at the end of the day masih di dalam kondisi yang profit karena kita belinya lumayan di bawah ya, even ketika dia koreksi juga masih dalam kondisi floating profit. Tapi I would say that nggak sempurna karena harusnya kalau misalkan kemarin itu nggak terlalu optimistic dan kita take the profit for half lah ya, misalkan di sekitar area 120 gitu ya, atau kita coba untuk analisis kira-kira reversalnya di berapa, harusnya it's gonna be a better trade ya. Dan sekarang gue masih hold silvernya anyway, dan ya gue belinya di peluang juga anyway. Gue tuh males banget beli yang silver batangan kayak gitu, atau kita harus beli batangan ya, ibaratnya harus simpan secara fisik. Untungnya karena di peluang itu kita bisa trading kripto, kemudian kita juga bisa trading US stocks, dan yang paling gampang menurut gue saat itu adalah kita beli ETF silver. Jadi pergerakan harganya itu 1:1 dengan silver itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat di ETF silver tuh SLV ya, itu pergerakannya sama dan mirip ya. Dan ini analisis sedikit aja ke depannya, mungkin menurut gue ini kan koreksi ya. Ini pergerakan koreksi ke bawah, naik lagi ke atas, kemudian sempat ke bawah lagi, ya. Dan ini harusnya sooner or later harusnya bisa naik ke atas ya. Kalau misalkan dia bisa breakout area resistance di sini, kemudian area resistance berikutnya di sekitar 80-an, 80-85. Ya kalau misalkan ini berhasil, I think dia bakalan berhasil naik ke atas ya. Jadi posisi gua saat ini ya kita belinya di sekitar sini, harga belinya atau average-nya di sekitar sini ya, di mana terjadi cup and handle pattern. Sedangkan saat ini harganya ada di atas. Jadi planningnya masih gua akan coba untuk hold sampai beberapa waktu ke depan, karena buat trading plan ini strateginya adalah lebih ke long term trading atau long term position trading, karena saat ini lagi di all time high pergerakan harganya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi penurunan metal yang mungkin ditanyain adalah yang terjadi di tanggal 30 Januari 2026 ya. Karena kalau kita ngelihat gold dan silver ya, dua metal yang paling sering diomongin atau yang paling sering jadi salah satu investment asset. Lihat di layar. Kita bisa lihat XAUUSD ya. Sebenarnya penurunannya ketika di tanggal 30 Januari 2026 itu lumayan signifikan ya sebenarnya. Naik turunnya sekitar 18% dalam satu hari. Ya, dan ini kan gold yang which is sebenarnya lebih salah satu aset yang paling tinggi lah ya secara market cap di seluruh dunia, dan 18% itu sangat besar gitu penurunannya. Tapi sebenarnya ini gara-gara apa sih? Kalau misalkan kita ngelihat secara beritanya atau fundamentalnya atau story-nya, yang gue baca ini ada ekspektasi yang berubah dari kepemimpinan The Fed. Jadi The Fed itu tuh di tahun ini kan bakal ganti ya chairman-nya dari Jerome Powell, dan yang bakal diangkat itu Kevin Warsh. Dan ya ekspektasi orang berubah karena beda gaya kepemimpinan. Jadi secara nggak langsung di XY-nya menguat. Jadi kalau kalian lihat ya, kita coba compare dengan di XY. Jadi kalau kita tadi lihat gold-nya turunnya 20%, kita udah bahas juga silver-nya turun lebih ngeri lagi ya, karena lebih volatil, 40% dalam satu hari. Dan kalau kita sekarang coba compare dengan di XY. Jadi kalau kita compare di XY, sebentar, ini kita ambil yang same scale.
new price. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya, line yang warna biru itu adalah DXY, dan kalau kita lihat DXY-nya tuh menguat ya, atau dia melakukan bottoming. Kita coba ganti ke ini ya, candle, dan kita bikin seperti ini kurang lebih. Oke, jadi yang di atas itu adalah silver ya, atau metal, yang di bawah itu adalah DXY. Jadi kalau kita lihat di tanggal 30 Januari ya, DXY-nya menguat atau dolarnya menguat karena ada sentimen dari berita dari The Fed Chairman yang mau diganti, dan metalnya justru melemah. Kenapa ada korelasi? Karena biasanya metal itu paling tinggi korelasinya itu di-pairingkan dengan USD, atau salah satu mata uang yang paling digunakan di global saat ini ya. Jadi kalau kita lihat chartnya XAG USD, XAU USD, itu karena pairingnya metal ini biasanya sama, langsung berkaitannya sama dolar gitu kurang lebih. Jadi ini sebenarnya bikin goldnya atau silvernya tiba-tiba turun. Tapi kalau dari perspektif technical analysis ya, sekarang kita coba riset dulu. Dari perspektif technical analysis, kalau kita lihat di weekly time frame, sebenarnya memang silver ini dari 3 bulan terakhir itu udah mengalami penguatan yang sangat signifikan ya. Kita coba ukur aja, setelah dia berhasil breakout dari level $50 ya, $50, dia sempat naik 142% dalam waktu dari Oktober, kalian lihat di bawah, dari Oktober ke Januari. Jadi Oktober, November, Desember, Januari. 3-4 bulan 142%. Ini untuk metal salah satu kenaikan yang sangat signifikan sebenarnya. Dan biasanya orang mengaitkan dengan ada uncertainty lah, atau ada perang dan segala macam. Jadi cari safe haven yang menarik, atau gold jadi salah satu investasi gitu ya. This time sebenarnya perangnya ini akan mengakibatkan, mungkin perangnya beda dengan perang-perang pada umumnya, karena mungkin perang-perang pada umumnya itu kayak trade war kemarin US sama China, beda sama sekarang gitu. Mungkin sekarang lebih ke krisis energi ya, dampak signifikannya. Kalau kita lihat sekarang harga oil, kalau nggak salah dari berapa ya sayang, $70? 60 $60 ya, sampai 100, itu udah naiknya hampir 55% kalau nggak salah. 55%, dan BBM di US aja, ini karena di sini kita ada mobil, jadi gue ngerasain banget yang sebelum war, sebelum Februari, tanggal berapa ya, 8 Februari atau berapa ya, 28 Februari ya kalau nggak salah, atau berapa, perang itu dimulai, itu BBM harganya cuma 2,9 loh. Harga bensin biasa tuh 2,9 US dollar per galon. Sekarang kalau mau beli BBM itu 4,6 ya, di Cambridge 4,6. Different kota itu different states, different pricing. Di kota yang lebih besar kayak di Boston, itu kalau gua beli BBM-nya di situ, itu bisa sampai $5,6 per galon. Ya, which is hampir double harganya. Sebelumnya kayak 2,9, sekarang belinya 5 gitu ya. Hampir 5,6. Dan ini mengakibatkan apa? Harga minyak naik, harga minyaknya naik, BBM-nya naik, artinya inflasinya naik gitu ya. Ketika inflasinya naik, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau The Fed? Mereka harus menstabilkan inflasi, mereka harus naikin interest rate. Ya, mereka harus lebih hawkish gitu. Dan ketika itu terjadi, ya ada aset-aset yang lebih low risk itu juga yield-nya akan jauh lebih menarik gitu ya, daripada misalkan kita pegang gold yang sebenarnya nggak ngasih yield sama sekali gitu ya per tahun. Jadi ada pertimbangan itu, tapi menurut gue dari kacamata technical analysis ya, kalau kita lihat balik lagi ke chart, kita ambil aja gold misalkan, XAU USD. Di sini gue masih melihat, apalagi di weekly time frame ya, ini gue mau nyalain dulu logarithmic chartnya. Secara tren itu masih bullish banget kalau kalian lihat. Ya, ini tuh masih bullish banget. Jadi menurut gue pribadi ini masih sangat interesting atau menarik secara kacamata trader atau investor. Ya, dia baru aja breakout resistance yang paling kuat di 2000. Ya, karena beberapa kali di 2000 ini susah banget untuk lewat. Dan breakout berhasil di akhir 2023. Dia breakout naik ke atas.
dari level resistance yang kuat sekarang sebenarnya udah naik kurang lebih sekitar 170-an persen, 180-an persen. Dan kalau kita lihat penurunan yang kemarin, ya yang terjadi di bulan Januari 2026 ini sebenarnya hanya koreksi biasa aja. Kenapa? Karena ini turunnya masih cenderung koreksi 20 persenan. Sedangkan naiknya udah 100 persenan lebih gitu ya. Jadi I think secara kacamata technical analysis, pergerakannya kita lihat aja di sini, ukur aja pakai Fibonacci ya, misalkan Fibonacci internal retracement di sini ya itu koreksinya masih 50-an persen. Ya masih sangat wajar. Dan kalau kita lihat ke depannya, harusnya kalau misalnya kita belajar tren, ini ada koreksi ABC correction pattern, tapi mungkin dia akan lama dulu sideways ke depan sebelum nanti akhirnya bakal gas lagi naik ke atas. Ya, target selanjutnya ke berapa? Mungkin kalau sedikit gua share, kita pakai alat bantu Fibonacci external retracement, target paling dekatnya di 6100 di 127,2, nextnya di 6800. Jadi kurang lebih harusnya gold bisa ke angka-angka atau level-level segini. Gitu sih harusnya. Nah, kamu kan investor yang fokusnya di kripto nih. Outlook kamu gimana ngelihat kripto market untuk at least 2 tahun ke depan? Do you think it's a good time untuk investor explore future trading sekarang? Oke. Jadi kalau kita nyambungin aja gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihat ke Bitcoin, ya tadi kita udah ngomongin metal, kita udah ngomongin gold, silver, banyak. Kita ke Bitcoin aja sedikit. Gue janji nggak terlalu panjang harusnya yang kali ini. Balik lagi sebenarnya, gue tadi sempat bilang bahwa Bitcoin adalah salah satu aset kelas yang sangat mudah untuk dianalisis. Alasannya kenapa? Karena dari time by time, itu dia tuh bergerak di dalam sebuah siklus gitu ya. Kalau kalian tahu dan kalian belajar yang namanya siklus Bitcoin, nah ini udah keluar nih ya. Masih ada detailnya sebelumnya. Jadi kurang lebih kayak di sini kalau kalian perhatikan dari Desember 2013 gitu ya ke Januari 2015 itu marketnya koreksi atau bear market. Ya, kurang lebih setahun. Ya, di sini kurang lebih setahun dan penurunannya sekitar 80-an persen. Ya. Kemudian setelah 1 tahun bear market, apa yang akan terjadi? Marketnya bottom, kemudian harganya naik bull market lagi dan kenaikannya luar biasa signifikan. Ya, ini kalau kalian mau coba lihat dari bawah ke atas, naiknya bisa 12.000% dari bottom ke top atau ke next peak-nya dalam 3 tahun. Tapi kan ini harga di tahun 2015 ya. Kita mau lihat yang terakhir aja. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya marketnya rhyming gitu ya. That's why kenapa Bitcoin ini sempat akhirnya mencapai peak-nya di Oktober 2025 ini karena time ininya juga, ya time analisisnya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, next ke depannya gimana? Gue melihat bahwa untuk di 2026 itu akan terjadi bear market. Ya, seperti yang udah di-expect, that's why kita take profit Bitcoin di akhir tahun 2025. Dan sebenarnya sampai turun ke berapa sih? Ya, turunnya ke berapa? Kalau kita lihat, berdasarkan histori, setiap kali bear market terjadi, ya, yang pertama itu 86% di tahun 2014. Di tahun 2018 itu turun 84%. Ya. Di tahun 2022 itu turun 70-an persen, 77%. Oke. Jadi kurang lebih tuh di atas 70% turunnya. Jadi gua pribadi akan melihat kalau secara harga penurunannya ada potensi untuk turun sekitar 70-an persen juga. Walaupun penurunannya time by time bakalan mulai berkurang, tapi seharusnya di bawah 70-an persen. Gue belum analisis secara detail kira-kira bottomnya di berapa atau harganya bakalan rejectnya di mana untuk bear market tahun ini. Mungkin nanti gue akan bikin di video yang berbeda di YouTube channel gue gitu ya. Tapi kurang lebih harusnya akan turun ke 40-an ribu sampai 45.000. Ya, kurang lebih di situ dan harusnya secara waktu bottomnya itu akan di akhir 2026. Ya, akhir 2026 atau di awal 2027 sebelum nanti kita akan masuk bull market lagi. Jadi
2 tahun ke depan dari sekarang, 2026 kita akan fokus cari kira-kira bottoming-nya di mana. Dan kalau misalkan udah mulai ada pattern reversal, kita akan mulai masuk bertahap lagi seperti apa yang gue lakuin di tahun 2023 akhir, 2023 akhir. Jadi ya kurang lebih kalian bisa lihat gambaran siklus Bitcoin di sebelah sini. Dan ya, I will still make the video about this. Dan semoga kalian bisa dapat insight dan bisa, ya mungkin buy-nya lumayan di harga bawah dan nanti kita bisa jual barang-barang lagi di atas. Sama seperti apa yang terjadi di 3 tahun terakhir. Kayak gitu. Terus bahas juga dong soal market IHSG, soalnya kan sejak awal tahun udah turun 22%, plus lagi rupiahnya turun sampai 17 ribuan gitu kan. Jadi kita sebagai local investor tuh double hit gitu di IHSG dan juga rupiahnya. Dan jadinya gimana menurut kamu ngelihat IHSG yang seperti ini, apakah emang seharusnya invest di US market aja biar nggak kena double hit ini atau gimana? Ya, exactly. Sebenarnya I think mungkin banyak orang Indonesia yang belum terlalu aware ya terhadap hal ini. Dimana ketika mungkin kita heavily invest di Indo Stocks, tapi at the same time indeksnya atau IHSG-nya nggak perform. Tapi yang kedua, itu rupiah kita juga mengalami yang namanya depresiasi. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ya kita nggak terlalu aware gitu ya tentang penurunan nilai value suatu aset atau mata uang. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ya di sini ada composite atau IHSG. Memang since Januari 2026 ya itu harganya sempat bikin peak kemudian turun. Sekarang mungkin udah sekitar koreksi 20-an, 25%. Ya ini IHSG kita year to date udah lumayan koreksi sekitar 20-an% lah kita bisa bilang. Rupiahnya gimana? Rupiahnya kita lihat USD IDR ya. Jadi kalau di TradingView ini kita lihat USD rupiah. Kalau misalnya kalian lihat ini harganya naik, ya itu sebenarnya rupiahnya terdepresiasi karena US dollarnya is stronger than rupiah. Sekarang ada di angka 17.300 dan sebenarnya kemarin gue udah sempat bikin video bahwa ini adalah level terendah rupiah selama rupiah berhubungan dengan US dollar sebenarnya. Karena sebelumnya itu pernah hit di 16.000 beberapa kali. Ya ini di monthly time frame kita lihat pertama kali mungkin di tahun 98 ya. Ketika terjadinya krisis moneter, kemudian sempat naik lagi ketika COVID di 2020 ke 16.000 ya, 16.900-an. Tapi sempat turun lagi dan kalau kita lihat sedikit ya, kita ngelihat kondisi rupiah dalam 5-6 tahun terakhir setelah COVID, after COVID. Jadi di 2021 ya, kita lihat di sini Januari 2021, kemudian di Januari di Januari 2022 ya. Ini harganya kurang lebih bikin suatu pergerakan naik yang namanya uptrend ya. Jadi bikin uptrend terus. Sebenarnya kurang lebih kalau misalnya kita mau tahu di 2025 terakhir itu harganya sekitar 16.000. Di 2024 itu harganya di 15 ribuan. Ya, di 2023 di 14 ribuan. Jadi setiap tahun ya kurang lebih naiklah 1.000 gitu ya, 1.000 rupiah per dolar. Dan ini membuat yang namanya rupiah kita terdepresiasi sebenarnya terhadap US dollar. Nah, kalau kita mau coba untuk lihat ya, sebenarnya di sini juga gue bukan seorang financial advisor. Gue cuma mau share aja opini gue untuk melihat fenomena ini. Pentingnya diversifikasi across the market itu penting banget. Oke, pentingnya diversifikasi across the market itu penting banget. Jadi diversifikasi itu bukan cuman kayak ibaratnya kita punya beberapa saham yang berbeda-beda gitu ya di beberapa sektor yang berbeda-beda, tapi across the market. Yang aku maksud adalah kayak misalkan mungkin kita ada portofolio investasi di Indonesia gitu, di IHSG, tapi kita juga mungkin perlu gitu ya untuk punya diversifikasi portofolio di US stocks. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang ya, tadi kita udah ngeliat composite ya, di sini kita lihat composite
sempat koreksi turun year to date. Tapi apa yang terjadi dengan S&P 500 dan market US stocks? Jadi kalau kita ngelihat market US stocks, kita lihat S&P 500 gitu ya. Sekarang tuh malah all time high. Year to date-nya, kita coba lihat ya, year to date-nya dari Januari 2020. Oke. Ini year to date ya, sorry. Year to date-nya dari 6.800 indeksnya, sekarang di 7.400. Sebenarnya dia naik kurang lebih, berapa nih berarti? Naik 8%. Year to date-nya dalam 3 bulan atau 5 bulan terakhir. Itu udah naik kurang lebih 8%. Dan kalau kita lihat jangka panjangnya sebenarnya di weekly time frame, ya, sebenarnya gue juga pernah bikin satu video tentang cara investasi yang nggak bikin mikir. Kalian bisa lihat nanti, coba search di YouTube. Itu gue coba untuk cari satu aset gitu ya, ibaratnya. Kira-kira apa sih yang aset yang kita nggak perlu mikir, nggak perlu analisis, yang kita tinggal taruh aja, sisihin beberapa uang kita, atau kita pakai metode dollar cost averaging setiap bulannya misalkan. Tapi portofolionya bisa tumbuh dengan sangat signifikan atau lumayan signifikan. Jawabannya waktu itu adalah di indeks S&P 500 atau di indeksnya Nasdaq gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian coba analisis setelah ini, dalam 10 tahun terakhir CAGR-nya SPX atau S&P 500 itu tuh ada di angka sekitar 12-13% per tahun. Yaitu lumayan signifikan, 13% per tahun lumayan signifikan. Tapi kalau misalkan banyak yang suka S&P 500, gua pribadi sebenarnya lebih suka Nasdaq Index gitu ya. Kenapa Nasdaq? Karena Nasdaq itu lebih fokus ke 100 saham US doang yang bergerak di tech ya. Sedangkan 500 S&P 500 adalah 500 stocks ya yang ada di top stock exchange-nya US kayak gitu. Jadi 500 menurut gue terlalu over diversify, sedangkan 100 itu udah lumayan ideal. Dan kalau kita coba breakdown juga secara ininya, CAGR-nya, Nasdaq Index itu lebih perform, sedikit outperform S&P 500. CAGR-nya 10 tahun terakhir itu mungkin sekitar 17-18% per tahun, 17-18% per tahun itu sangat besar. Kalau kita compare dengan inflasinya US gitu ya, yang inflasi US berapa sih? 2%, 3%-an ya. Dan mereka, aset mereka bertumbuh 18% per tahun itu sangat besar gitu. Dan ini menurut gue opportunity. Dan untungnya di peluang tuh, anyway gue pakai peluang juga gitu ya untuk beli ETF index. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ETF indeksnya, itu ada yang namanya QQQ. Ya, ini kalau nggak salah buat ETF-nya Nasdaq ya. Kalau kalian lihat pergerakannya 1:1 dengan indeksnya Nasdaq. Dan ini pergerakannya juga bullish banget, uptrend banget, time by time. Ya, selalu bikin new high in every single period. Dan kalau misalkan kalian tertarik yang S&P 500 misalkan, ada yang namanya SPX, apa ya ETF-nya sayang? SPY, SPY gitu ya. Nah ini adalah indeks kalau misalkan kalian mau beli indeksnya S&P 500. Dan ya kalau gue pakai peluang sih buat beli QQQ gitu. Jadi key take point away-nya menurut gue adalah balik lagi di kondisi yang saat ini very uncertain. Menurut gua penting banget kita untuk menjadi smart trader atau smart investor, karena kita harus tahu juga mungkin kita juga harus diversifikasinya bukan cuman ibaratnya beli beberapa saham yang berbeda-beda di beberapa sektor yang berbeda, tapi kita bisa across market gitu. Misalnya Indo market atau US market. Ya kurang lebih kayak gitu. Atau nanti mungkin Bitcoin kalau misalnya udah mulai bottom dan siap lagi naik ke atas. Oke, next question-nya kita sambil jalan kali ya, soalnya kita mau sambil cari makan, udah lapar. Ya, harusnya udah nggak butuh charting lagi sih next question ya. What's the next question? Bahas soal ini dong, soal anak muda dan rencana mereka untuk retirement. Kayak gimana caranya dengan semua biaya hidup yang makin tinggi segala macam, kita bisa nabung buat beli rumah, nikah, dan
Iya, anyway datanya sangat banyak dan ya very ini ya sebenarnya kalau kita perhatikan tuh memang behavior di Indonesia sama di US yang kalau misalkan kita lihat orang-orang di sini tuh udah atau pemerintahnya ya udah encourage untuk otomatis dipotong dari penghasilan mereka untuk dimasukin ke pension fund atau pension programnya mereka di 401k. Itu tuh sebenarnya udah bikin habitnya mereka. Mereka tuh udah delayed gratification mereka untuk menjamin masa tuanya mereka nanti bakalan lebih aman gitu ya. Sedangkan di Indonesia enggak. Dan menurut gue kita memang harus aware tentang hal ini. Ya mungkin karena gue pribadi dari background orang tua yang Chinese culture ya, mereka sangat aware tentang hal ini. Sebenarnya bagus. That's why karena kita sebagai anak muda biasanya tuh kita look up-nya ke our parents atau our family gitu ya. Mereka kayak my father gitu, kalau misalkan dia punya uang lebih, uangnya itu dibeliin buat apa sih? Buat invest di properti, beliin ruko-ruko, habis itu disewain ya, atau jadiin kos-kosan gitu, habis itu mereka sewain. Selalu kayak gitu. Dan yang gue lihat dari my parents itu dari apa namanya gaya hidupnya tuh nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Mau income-nya udah naik berapa lama, income-nya tuh nggak berubah. Jadi yang satu tuh mungkin naikin income, tapi jangan naikin lifestyle spending kalian. Itu yang pertama gitu ya, ibaratnya untuk mencapai masa depan yang lebih menjamin. Untuk retirement lah, of course. Karena I feel like the game of building the wealth is actually different with the game of making the money. Jadi kalau kita cari uang, of course kita harus punya skill, kita harus tuker atau sacrifice our capability untuk cari uang gitu. Waktu kita, tenaga kita, dan itu ada limitnya. Itu ada limitnya karena kita butuh tidur, kita butuh yang namanya istirahat, kita juga ada waktu-waktu usia produktifnya. Misalkan di usia 25 sampai 35 tahun gitu ya, itu adalah waktu produktif kita gitu sebagai manusia. Tapi kalau misalkan nanti di atas 40, di mana kita kondisi tubuhnya udah nggak se-prime dulu, nggak seproduktif dulu, selalu ada orang-orang yang jauh lebih muda, yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih energetik untuk menggantikan posisi kita gitu ya. Jadi ada satu uncertainty di depan kalau misalkan kita hanya mengandalkan the game of making the money. Ya, yang gue mau emphasize adalah how to build the wealth. Ya, the game of building the wealth. Karena building the wealth itu adalah playbooknya adalah gimana caranya membuat uang yang udah kita kumpulkan dari making the money tadi untuk kita bisa bikin dia bekerja sendiri otomatis untuk creating another money gitu. Jadi kalau awalnya kita yang kerja nih cari uang, setelah kita dapat uang, uangnya kita suruh kerja lagi nih ya buat cari uang lagi. Itu biasanya Felis suka ngomong kayak gitu tuh, ya kan? Jadi quotes aku ya. Iya, request kamu. So that's gonna be a different kind of playbook, of course. Ada satu quotes yang menarik banget tentang the true wealth, ya yang kalian cari mungkin di saat ini adalah the true wealth, bukan literally berapa uang yang kalian perlu dapat gitu. Misalkan, oh gimana cara mencapai 1M pertama, 5M pertama gitu. Tapi the true wealth yang gue dapat dari, gue dengerin podcastnya Morgan Housel, dia bilang, the true wealth is, the definition-nya adalah what you have minus what you want. Jadi apa yang lu punya minus what you want. Kalau apa yang lu punya lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kalian mau, ya itu adalah wealth kalian gitu. Jadi either you sacrifice more ya untuk dapetin lebih dan lebih dan lebih, yang which is kayak mungkin apa yang kalian mau juga lebih lagi, atau you want less. Jadi ya hidup kalau di sosial media semua banyak hal tentang kemewahan, tapi ya you choose your own path, I think. That's gonna be your true wealth. Oke, jadi misalkan ada 100 juta nih ya untuk invest misalkan. Kalau dari gue pribadi di tahun 2026 ini, kalau 100 jutanya ini udah literally pocket untuk investment, I would say, karena kalau tadi kita udah lihat ya beberapa
beberapa aset kelas yang kalian bisa cek. Tadi kita udah lihat ada US Stocks Market, which is kalau secara indeksnya S&P 500 dan Nasdaq itu ada di level all time high-nya mereka. Kemudian kalau kalian lihat justru Indonesian stocks-nya atau IHSG-nya lagi underperform. Gue akan mungkin put more di US stocks. Ya, kalian bisa beli indeksnya, tapi kalau misalnya kalian mungkin jago stock picking, kalau kalian jago stock picking mungkin kalian bisa sekitar 50% lah, 40-50%. Tapi kalau kalian nggak terlalu jago stock picking, kalian mungkin bisa beli ETF indeksnya doang gitu ya, atau beberapa saham yang lumayan common lah ya, kayak misalkan Google lagi oke, terakhir Nvidia juga lagi oke. My wife punya Taiwan Semiconductor, TSM ya, yang naiknya luar biasa. AMD ya, saingannya Nvidia, kompetitor Nvidia itu juga lagi bagus banget. Terakhir gue juga ada Apple juga not bad. Ya berapa lah, nanti kalian bisa analisis lagi. Itu reference aja. Dari terakhir gue coba screening. Ada Afgo juga, ya nggak tahu apa. MU juga ada. Bukan Manchester United, tapi tikernya M sama U. Micron. Apa ya, Micron ya BP? Nah, dia lebih ngerti. AI ya itu ya. Nah, itu juga bisa lagi oke banget. Jadi, kalau kalian bisa stock picking, mungkin 50% bisa di US stocks. I would say, karena kalau kalian juga bisa ngelihat opportunity di market crypto yang saat ini lagi bearish dan kalian ngerti how to trade and how to short sell, ya mungkin bisa 10-15% di crypto futures market. Anyway, di peluang juga ada fitur futures, jadi kalian juga udah bisa short selling di sana. Kemudian kalau IHSG sendiri, my taste mungkin sekitar 5%. Unless kalian bisa stock picking dan kalian bisa see how the money flow comes in and comes out. Kalian juga bisa ngelihat story behind every single ticker gitu ya, every single emittent. Mungkin kalian bisa sampai 20% di Indonesian stocks IHSG, karena gue percaya dari hampir 1.000 hampir 1.000 saham yang udah listing di Bursa Efek Indonesia, itu pasti ada kayak 1-2 yang lumayan bisa menarik. Terakhir gue juga sempat screening, ada beberapa yang menarik sebenarnya, tapi memang nggak sebanyak saham US. Ketika gue screening dengan indikator-indikator yang gue tahu, yang gue pakai gitu ya untuk nge-screen saham, itu nggak terlalu banyak yang bisa di trade basically gitu di Indo Stocks. Jadi unless you are very good at stock picking di Indo Stocks, terakhir karena 2020 ini banyak uncertainty, I would say sisanya bakalan cash, karena for me personally, ya kita akan pakai cash ini buat nanti ketika kita di akhir 2026, kalau kita lihat marketnya udah mulai bottoming, udah ada reversal trend indication juga di market, I think crypto market akan jadi crypto spot ya, itu akan bisa menjadi opsi yang bagus ya dengan cash ini. Jadi kita wait and see sekarang, kita lihat Bitcoin-nya bakal turun sampai berapa, dan kalau misalkan nanti ada opportunity-nya, you can catch with the cash gitu. Dan I think that's gonna be ideal buat if you have like 100 million rupiah sekarang untuk kau invest gitu. Ya mungkin kalau my wife yang share punya POV yang berbeda, karena she is more into the fundamental things, dan approach dia terhadap uncertainty sekarang juga mungkin beda gitu ya. Jadi I think you can mix and match. Kalian bisa racik your own portfolio. Yang penting kalian tahu risknya apa, dan kalian bisa lihat in every single class itu ada risknya sendiri, ada rewardnya sendiri, kayak gitu kurang lebih. Dan last question. Oke, apa nih? Any plan for kids, and how will things change in terms of your portfolio investment nanti? I think this question should belongs to you, baby. Yes, of course. Apalagi sih, maksudnya sambil jalan keluar kali ya. Jadi sedikit curhat, memang tinggal di country yang lebih terbuka, Western culture gitu. Memang nggak semua di sini
mau married dan mau punya anak. Tapi I think kita cukup sama ya, babe. Kita mau punya anak nanti ke depannya. Setelah my wife graduation tahun depan, 2027 dari sini, I think planningnya of course kita mau punya anak, kita juga mau settle down. Dan of course settle down I think very ideal di Indonesia karena kita udah experience 1 tahun dan mau 2 tahun ke depan. Tapi I think we still feel like tinggal di Indonesia itu jauh lebih enak sih. Banyak opportunity, banyak orang-orang yang punya satu kesamaan, friends gitu ya. I think that's more priceless sih dibanding kayak tinggal di sini tapi emotional feelingnya nggak attach sama US sih, in my personal opinion. Dan of course di 2026 ini mungkin kalau 3 tahun terakhir ini aja mungkin udah sedikit berubah ya, karena di 3 tahun terakhir tuh very all in di trading investment. 2026 lebih banyak cash, tapi di 2026 I would say this year is more about the learning year for me, karena kita punya opportunity untuk pindah ke US, kita punya opportunity untuk tinggal di ekosistem dan lingkungan yang very supporting gitu ya. Banyak orang di sini belajar. Aku juga belajar ambil lagi kelas di Harvard College gitu yang harusnya mungkin susah untuk masuk dan nggak semua orang bisa punya opportunity untuk belajar di Harvard. I can actually as a spouse of my wife. Dan tahun ini juga aku ambil beberapa sertifikat. Aku ambil WMI dan nanti juga aku akan ujian CMT. Jadi kalau kalian nggak tahu CMT itu Chartered Market Technician. Itu adalah sertifikasi apa ya istilahnya, technical analisisnya CFA lah. Kalau kalian tahu CFA sebagai lebih ke makro dan fundamental gitu ya. CMT lebih ke technical. That's gonna be very exciting. Tapi kalau untuk investment, portfolio investment, sampai 2026 akhir, I would say very defensive dulu. Karena apa? Karena uncertainty, war, dan lain-lain. Marketnya juga nggak seperform sebelum-sebelumnya. Tapi since 2027, awal 2027, my thesis, Bitcoin bakal mulai bottoming dan reversal. Dan I think that's gonna be the best momentum atau best time untuk mulai pelan-pelan accumulate Bitcoin. Dan ya, let's see 3 tahun ke depan. Supposedly, kalau misalkan cycle-nya masih sama, cara ininya masih sama, is going to be uptrend. Dan ya, berapa menurut kamu? 250.000 next? Harusnya. Ya. Yeah, that's all I think what I can share here. Hopefully you get some insights from what we are talking today. Anyway, thanks buat Peluang karena udah provide a very good investment platform di mana kita bisa mau beli metal, mau beli gold, mau beli US stocks, mau beli Bitcoin, kripto, mau beli ETF, semua ada di situ dan bisa, dan jadi gampang banget. Gue sebagai investor Peluang juga sangat terbantu banget ya, karena I'm not specifically di satu market karena gue trade all the markets, multi asset class. Jadi sangat membantu banget, sangat helpful banget. Dan terakhir mungkin pesan, you gotta start today I think. Karena your time is your money, dan let's make your money work for yourself. That's all. Semoga terinspirasi. Sampai ketemu di Indonesia ya, after kita pulang. Bye-bye.